Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Warni. Oke baik, Ibu nih jualan berbagai macam bahan makan pokok nggih Bu ya? Iya, Ada sembako. beras, telur, dan apa lagi Ibu? Beras, telur, sembako, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Kalau harga beras tuh naiknya cukup tinggi atau tidak? Iya lumayan Mbak. Kalau- Naik 2.000 ya dari awal. Oke, kalau dulu sebelum akhir tahun itu masih berapa Bu harganya? Masih 15-an ya. 15-an. 15, sekarang 17, terus agak turun jadi 16,5. Oh, turun nggih Bu, berarti ada 16,5-nya. Oh nggih. Kalau sebelum puasa kemarin harganya di berapaan Bu kisaran? 17. 17. Oke. Berarti kalau yang masih 2023 akhir itu di berapa? 23 akhir masih Mbak 17. Oh, masih 17 juga. Iya. Berarti sudah 17.000 itu sejak 2023 akhir Iya, Desember iya. itu ya. Oke, kalau harga telur Bu, Telur sekarang 31. 31 sekarang. Iya agak Oh, turun 1.000. kemarin berarti udah 32. 32 ya. Itu dari 2023 akhir juga? Ya mulai Desember itu Mbak. Oh, mulai Tahun Desember. baru Desember. Oh, Ini nggih. puasa mau lebaran kan harganya naik terus ya. Naik terus nggih Bu. Nggih. Kalau ini Bu, pembeli itu sering mengeluh buatan Bu dengan harga yang naik terus seperti itu. Iya mengeluh sih enggak terlalu mahal kan. Beras biasanya cuma 14-15. Sekarang sampai 17 kan kemahalan. Oh, naiknya Telur cukup juga, signifikan. iya. Oh, nggih. Selamat siang Ibu. Dengan Iya, Ibu juga siapa? Ibu Sukarningsih. Oh, Ibu Sukarningsih nggih Bu. Nah, kalau di sini Ibu Sukarningsih jualan ayam jenis apa saja Ibu? Ayam kampung saja. Oh, khusus ya. ayam kampung nggih. Oh, nggih. Nah, Bu, ini kan bahan pangan khususnya yang pokok itu lagi naik semua gitu. Kalau ayam kampung ini apakah terdampak juga ikut naik atau mboten, Bu? Ikut naik. Ikut naik Ya, juga. juga. Harganya berapa, Bu, sebelum naik ini? 80, Nggih. ya sekitar 90 bersih. Sekarang sampai 90, jual 100 bersih. Pilihan kalau 100. Ya. Oke, berarti naiknya sekitar 10.000 per Iya. ini nggih, Bu, per kilonya. Iya, per kilonya. Oh, yes. Berarti ini karena memang menjelang hari raya itu nggih, Bu, Iya, jadi iya, naik iya. semua. Benar ya. Oke. Biasa. Nggih, Bu. Lalu ada ini mboten Bu, pelanggan yang mengeluh gitu, kok harganya makin naik seperti itu. Ya ada juga, ada yang enggak, biasa kalau mau lebaran naik. Oh, jadi ada mengeluh, ada yang ya sudah ikuti saja harga yang sedang di Iya, pasaran ngoten iya. nggih, Bu. Akhir-akhir ini kan harga bahan pangan pokok nih Bu, Iya. khususnya beras dan lain-lain sedang naik nih. Iya. Nah, Ibu mengalami apa aja Bu yang kenaikan apa saja yang Ibu alami Bu? Bahan-bahan telur, beras, nggih, beras. terus gula Gula pasir juga. ya. Oh, nggih. Ayam, daging gitu nggih naik ya, Ayam, Bu? daging naik semua Oh, ya. nggih. Itu naiknya tinggi sekali atau masih dalam Ya, batas yang wajar? Dikit-dikit gitu Mbak, tapi beras itu dulunya 14.000, 15.000, sekarang 17.000. Dulunya itu kalau beli ayam itu 30 sekarang malah 38. Oh, langsung 8.000 ya, Bu? Iya. Ya harapan saya ya bisa turun gitu loh Mbak. Segera turun supaya Iya. bisa Soalnya beli di dengan rumah juga leluasa. jualan sih saya itu Oh, ya. usaha di rumah juga. Iya. Pasti bisa dengan bisa. Halo Sobat Desa, kembali lagi ke Bincang Desa ke-49 edisi podcast. Nah, kesempatan kali ini dengan saya Happy Nastasia Salsabila, kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat diperbincangkan. Mengenai harga pangan pada naik, wajar nggak sih? Harga beras saat ini tuh tinggi, tapi kita tidak terpikirkan bahwasanya petani saat ini belum panen gitu. Iya. Jadi memang yang menikmati kenaikan harga itu hanya mungkin tengkulak tertentu atau kalangan-kalangan tertentu saja ya Prof. Untuk petani belum merasakan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan ini. Ya, secara umum. Secara Karena yang menikmati itu kan tidak sebagian besar petani. Meskipun ya ketika kita bilang paceklik, itu ya tetap saja 1-2 di beberapa tempat panen itu Masih ada. panen, betul. Tapi kalau kita bicara secara umum, nasional, itu saat ini yang lebih menikmati tentunya ya pedagangnya. Karena apa? Karena memang sekarang bukan kondisi panen. Betul, karena Jadi kalau ini untuk argumentasi juga nggak bisa gitu ya. Karena apa? Karena secara umum nanti kita lihat aja lah di bulan April atau Mei. Ya, Kita yang cek justru nggak boleh harganya. turun itu ini. April Mei ini nggak boleh turun ini.
Supaya petani juga merasakan dampak dari harga yang Iya, tinggi itu ya, Prof? betul. Kalau sekarang udah mencapai 18.000, besok kalau ini pas April Mei mau sampai berapa? Ya itu turun. Turunnya mau sampai berapa? Kalau itu sampai kemudian turun petani nggak untung, itu kan sistem produksi beras kita akan terganggu. Jadi paling penting bagi kita untuk untuk membuat sistem yang menguntungkan petani maupun tidak merugikan konsumen. Jadi ini saya kira pemerintah harus memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Oke, baik Prof. Karena mungkin besok waktu di bulan-bulan panen, suplainya itu juga semakin banyak gitu, semakin ada pasokan-pasokan dari hasil panen dari beras yang sudah ditanam. Baik Prof, ini menarik sekali. Nah tadi sempat disinggung mengenai operasi pasar yang terjadi mulai sebelum tahun 2022 gitu. Apakah pada saat itu operasi pasar tuh sudah berjalan dengan efektif atau masih ada yang perlu dievaluasi ke depannya? Ya, kalau saya lihat sebetulnya ya, ini analisis saya waktu itu SPHP itu sebetulnya efektif. Jadi dengan menyebar, istilahnya mendistribusikan beras SPHP kemana, ke tempat-tempat, entah itu naik, entah itu inflasi atau tidak disebar itu secara nasional itu kemudian inflasinya nggak tinggi. Tidak terlalu tinggi. Iya. Gitu ya. Nah justru ini yang menjelang pemilu ini, terutama ini kok bisa naiknya tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah meskipun itu SPHP juga sama ya, SPHP ya. Kalau saya melihat ini memang karena fenomena tadi, ini kebetulan aja antara demand pull dan cost push itu bareng terjadinya, diperparah dengan itu. Kalau demand pull saja normal. Jadi misalnya, apalagi kalau kalau bisa itu Lebaran itu mungkin Lebarannya itu di bulan Juni. Setelah panen raya. Kalau lebarannya itu nanti harga nggak akan jatuh. Kita mau membuat lebarannya di bulan itu terus. Diundurkan. Iya, kita kan nggak bisa itu, ya toh. Jadi kalau lebarannya itu setelah panen ini, pas panen itu kan harga beras yang tadinya teorinya jatuh itu terangkat oleh demand pull, ya kan? Iya betul. Kalau itu terjadinya di situ loh ya. Nah ini kan kebetulan ininya demand pull lebaran. Demand pull terjadi, cost push-nya juga terjadi. Nah, kita sebaliknya kalau bisa waktu panen raya, karena kalau demand itu kan sebenarnya nggak terlalu beda sekali konsumsinya itu. Setiap hari juga mengkonsumsi beras. Iya, itu. Jadi kenapa SPHP itu dulu efektif, itu saya kira waktu itu antara waktu panen dengan waktu hari raya itu tidak terjadi bersamaan ya, sehingga SPHP itu efektif. Nah mestinya ini juga intervensi itu bisa disesuaikan. Kapan toh panen rayanya, kita tahu kan panen raya itu ya antara Maret April. Kapan nggak ada berasnya ya, Desember ya, Ber itu kan tidak panen kan. Januari, apalagi Januari Februari itu nggak ada barang, ya kan? Sedang panas-panasnya kemarau. Ya, kapan demand kira-kira meningkat kan biasanya saat liburan itu ya. Itu kita lihat matchingnya. Nah, intervensi yang seperti apa yang pas? Nah, itu yang mestinya dirumuskan. Harus beda. Jangan ini kan sama ini. Tahunya kalau dulu operasi pasar naik baru campur tangan. Kalau sekarang yang SPHP itu pokoknya distribusi terus saja. Disebarkan. Nah, ternyata ini juga nggak solutif. Ini juga tergantung saat-saat tadi. Ya, kapan ini jarak antara panen raya dengan demand pull demand yang meningkat, atau paceklik dengan demand pull itu kita harus dan itu sangat bisa tergantung kita menggunakan pengetahuan dan ilmu kita atau tidak. Nah, kalau kebijakan itu menggunakan pengetahuan itu pasti akan efektif. Bukan kebijakan kok kebiasaan. Kalau kebijakan dengan kebiasaan ya sama juga dengan petani. Mestinya kebijakan itu ya dengan pengetahuan dan teknologi ya. Kan kita bisa memproyeksikan tadi cuaca dan seterusnya. Kan itu bisa melihat kapan paceklik kan? Iya, memproyeksikan kebutuhan juga tadi ya, Prof. Iya. Bisa disesuaikan. Tapi juga melihat kebutuhan yang kita bayangkan tadi dengan demand pull itu.
Apa terjadinya? Ini harus apa intervensinya? Itu nggak boleh satu intervensi kemudian digunakan untuk semua kondisi. Ya toh? Setuju. Bahwa kalau membagikan pada waktu panen raya misalnya, pemerintah SPHP banyak pada waktu nanti di Maret dan April. Ya nanti petani saya silakan. Harganya jatuh. Sangat jatuh. Ya itu kira-kira itu, Mbak Evi ya anunya. Siap, Prof. Bahkan di beberapa berita, meskipun harga beras itu cukup naik gitu, Prof, sampai 18.000, gabah tuh harganya tidak naik secara signifikan, Prof. Jadi dari petani biasanya harga gabah tuh masih sama di sekitar 6.000 maksimal gitu. Jadi di sini bisa dinilai juga ya bahwa kenaikan harga pangan ini tuh tidak berdampak juga ke petani-petani di Indonesia ini. Iya. Jadi kalau itu nanti soal transmisi harga ya. Jadi karena memang di dalam rantai pasok itu memang ada kekuatan di situ. Jadi tidak selalu informasi di hilir itu sampai ke hulu. Artinya di situ itu kan rantai pasok ya. Dari petani sampai ke pengecer itu kan rantai pasok. Nah, siapa ini pengendali rantai pasok? Informasi dari hilir apakah sampai ke petani? Artinya apa? Harga yang berubah di sana pun belum tentu bisa dibawa ke hulu, ke petani. Nah, tentunya kalau seperti ini memang ya pemerintah harus tegas kalau memang tadi sinyalemen dari Mbak Evi itu seperti itu. Cuma ya memang transmisi itu terjadi. Jadi sebetulnya berapa besarnya meskipun kecil itu ya petani ikut menikmati. Ya cuman nggak simetris, jadi asimetris. Yang di sini naik misalnya naik 30%, di sini cukup dikasih 5% gitu. Menikmati. Cuman sebagian besar yang dinikmatinya itu ada di hilir, bukan ada di on farm. Itu sebenarnya kalau transmisi harga terjadi tapi kecil, asimetris. Besarannya yang tidak sama. Jadi kalau naik di sini nggak naik tinggi, tapi kalau sana turun, di sini segera turun. Turunnya turun sekali. Iya, jadi itu menunjukkan adanya asimetri bargaining position, posisi tawar di dalam rantai pasok itulah. Ini mestinya yang kemudian ya sebetulnya kelembagaan tadi harus diperkuat, kelembagaan petani ataupun intervensi itu untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ya. Baik, Prof. Nah, akhir-akhir ini juga marak nih, Prof, bahwa pemerintah itu sedang menggalakkan gitu program ketahanan dan juga kemandirian pangan. Namun sekarang ini malah kita dihadapkan dengan harga bahan pokok yang naik, dengan suplai beras yang tidak mencukupi, begitu, Prof. Bagaimana tanggapan Prof Jemhari soal itu? Ya, sebetulnya di Undang-Undang Pangan kita ya di tahun 2012 itu ada 3 istilah. Yang pertama ketahanan pangan, yang kedua kemandirian pangan, yang ketiga itu kedaulatan pangan. Ya, ini sebetulnya kedaulatan pangan itu level yang paling tinggi. Jadi dan pemerintah kita itu sebetulnya kan ngambil ini, wong berani memasukkan kedaulatan pangan di dalam Undang-Undang Pangan. Tapi kenyataannya itu menurut evaluasi saya itu masih sangat jauh dari ini. Ya, jadi program mestinya dari ketahanan ke kemandirian itu kan mengandalkan produksi dalam negeri. Bagaimana kita meningkatkan, kita memanfaatkan potensi sumber daya alam kita untuk memproduksi pangan. Mestinya kan itu. Nah kalau itu artinya bergeser dari ketahanan ke kemandirian. Nah, kemudian bagaimana supaya masyarakat kita, konsumen kita itu juga makin berdaulat. Ya jadi kalau makan itu ya jangan hanya beras saja. Karena yang bisa kita produksi itu kan banyak sekali. Betul. Nah, termasuk tadi misalnya ada sagu, ada umbi-umbian. Nah, mestinya itu yang dikonsumsi. Nah, itu nanti kalau seperti itu, Indonesia bisa berdaulat pangan. Jadi tidak ada yang bisa mensetir Indonesia. Kalau sekarang itu kita disetir. Contoh, bagaimana nanti terlalu banyaknya komponen yang kita impor, pangan yang kita impor, itu kita akan disetir oleh negara yang mengirim ke kita. Contoh, kita sekarang untuk gandum itu kan 100%. Nah, sekarang kalau semua penduduk kita itu sudah minded itu. Ya, minded itu. Kalau tidak mengkonsumsi itu jadi resah. Itu kan bisa dikendalikan dari sana, dari luar. Ya. Betul. Kedelai kita itu 80% impor.
Padahal kita mengkonsumsi tahu tempe ini makanan asli kita, lokal kita, menganggap seperti itu. Meskipun sebetulnya bahannya itu bukan buatan bukan milik kita. Nah ini kan kalau kita mau membangun konsep kedaulatan pangan tadi, misalnya dari sisi kedelai. Kedelai kita tidak menggunakan kedelai impor. Karena apa? Karena kita punya kacang-kacangan yang bisa dipakai untuk menghasilkan tempe juga. Misalnya koro pedang lah kalau di sini. Nah, kacang koro. Itu koro pedang itu kan bisa dipakai untuk itu. Dan itu tanaman tropis, tanaman asli kita. Kalau kedelai kan bukan tropis. Nah, mestinya itu kalau mau membangun kedaulatan pangan, itu tanam itu koro pedang. Buat tempe dari koro pedang. Mengganti bahan pokoknya dari pembuatan Tetapi tempe. itu nggak cukup. Konsumen kalau tidak dibentuk untuk mengkonsumsi, membiasakan diri makan koro pedang, tempe dari koro pedang, itu kan juga tidak akan membeli. Nah, maka perlu dididik pendidikan seperti kita ini, ya, pendidikan di kampus, pendidikan di SMA, SMP, lebih-lebih di SD, TK, itu harus dibiasakan mengkonsumsi yang bahan dasarnya itu dari sumber daya lokal kita. Nah, jadi kalau kembali lagi pada makna kita gimana ada konsep ketahanan, kemandirian, kedaulatan, kita belum on the way ke sana. Itu masih impian. Artinya anggaran-anggaran yang kemarin sempat secara mungkin secara konsep ya itu kita harus berkedaulatan pangan. Tetapi ini prakteknya itu masih jauh dari itu. Misalnya untuk karbohidrat. Karbohidrat itu kita bisa padi, beras, bisa sagu, bisa ubi kayu, bisa ubi jalar, bisa umbi-umbian yang lain. Tetapi kita malah ke gandum. Ya. Yang mana 100% kalau mau berkedaulatan pangan, kalau memang itu serius kita menggarap itu. Ya. Ubi kayu itu tanaman asli tropis. Ya, dan tadi contohnya, apakah ubi kayu hanya bisa dikonsumsi dalam bentuk ubi goreng, ubi rebus? Enggak. Ternyata apa? Kita bisa bikin tepung cassava untuk membuat mie letek. Itu yang langsung. Kemudian dari cassava pun bisa diolah menjadi tepung turunannya, modified cassava itu mokaf, itu juga bisa dibuat mie, roti dan seterusnya. Ya. Betul. Nah, kalau kita memang pembangunan kita menuju ke situ, ya itu yang harus dilakukan dari sisi produksi loh ya. Jadi tidak hanya on farm-nya tapi juga agroindustri pengolahannya. Nah, kemudian yang kita butuh konsumennya. Ini sudah membuat mie letek, sudah membuat mie instan dari mokaf, tapi konsumennya nggak mau mengkonsumsi. Nah, itu juga sama saja. Nah, justru disinilah gerakan yang kita sering sebut cintailah produk-produk dalam negeri. Sebetulnya simpelnya seperti ini. Simpelnya seperti ini. Kita harus membiasakan makan mie letek. Kita harus membiasakan makan mie mokaf, mie sagu, roti mokaf, roti sagu. Nah itu kalau kita mau membiasakan itu, dan ini harus dibentuk karakter ini. Konsumennya harus ada pendidikan karakter untuk konsumsi, mencintai produk-produk dalam negeri. Kalau hanya mencintai produk dalam negeri, tapi produk dalam negerinya tidak menarik, ya ini hanya slogan. Mestinya memang dua-duanya kita, dan ini buktinya sudah ada. Mie letek bisa dan enak, mie mokaf juga ada, mie sagu juga ada, dan bisa dimakan dan enak. Bisa dimakan enak, jauh lebih enak kalau saya loh ya. Kalau saya memandang itu jauh lebih enak daripada mie instan itu. Kalau soal rasa, misalnya rasa Nusantara itu pun juga bisa diberi bumbu Nusantara juga. Dimodifikasi lagi. Iya, sangat mungkin. Jadi kita punya konsep itu. Ya, sebetulnya konsep kedaulatan itu sebenarnya menuju pembangunan. Jadi pembangunan pertanian, petani itu bisa sejahtera. Itu kalau memang basis membangunnya itu kedaulatan pangan. Tapi kalau basisnya ketahanan pangan seperti ini, ya udah kesejahteraan petani seperti ini karena basisnya ya basis ketahanan pangan. Kurang sedikit, kita langsung impor banyak. Betul. Beras itu impornya 3,6 juta loh tahun ini, ton. 3,6 juta, ya. Luar biasa. Ya, artinya itu konsepnya konsep ketahanan lagi. Itu belum konsep kedaulatan pangan. Jadi saya menilai bahwa konsep yang diusung selama ini tidak jalan sama sekali.
dengan anggaran yang ada itu nggak jalan sama sekali. Ini peringatan untuk kita semua yang stakeholder di bidang pertanian dan pangan ya. Jadi saya kira ini juga untuk semuanya dimanapun nanti kita bekerja ya, diberi amanah untuk itu. Tapi ini yang terjadi bahwa undang-undang pangan kita itu sebetulnya belum kita laksanakan sampai di ujung kedaulatan pangan. Karena ketahanan pangan dengan konsep itu ya udah, artinya petani kalau seperti sekarang nggak sejahtera itu ya karena itu. Jadi masih stuck di yang penting ketahanan pangan saja. Iya, jadi masih memisahkan antara pangan dan pelaku pangannya, pelaku produksi pangannya itu masih dipisahkan. Ya tidak dibuat satu sinergi di mana kita cukup pangan dalam negeri yang pelaku produksinya juga sejahtera. Kita masih memisahkan itu. Jadi masih memisahkan sehingga pangan sejahtera, bukan pangan yang mensejahterakan. Ya, itu. Baik, Prof. Menarik sekali ya Sobat Desa, podcast hari ini mengenai harga pangan pada naik, wajar nggak sih gitu, Prof. Dan tadi banyak sekali insight baru yang bisa kita dan juga Sobat Desa dapatkan, mulai dari bagaimana sih supaya harga pangan itu tuh meskipun naik kita tidak terlalu berdampak signifikan gitu. Contohnya dengan mulai mendiversifikasikan pangan, mulai dari pakai sagu atau mungkin juga ubi ketela tadi dan sebagainya begitu ya, Prof. Mungkin Prof boleh disampaikan harapannya atau closing statementnya sebelum mungkin kita akhiri edisi podcast Bincang Desa ke-49 pada pagi hari. Ya. Oke, Sobat Desa semuanya, saya kira yang penting bagi kita semua bagaimana kita harus mewujudkan kedaulatan pangan ini. Karena dengan konsep kedaulatan pangan itu akan sekaligus mensejahterakan petani kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan kebiasaan ataupun kalender harga pangan yang naik ketika menjelang Lebaran, hari raya itu selalu terjadi. Itu bisa kita putus kalau kita menggunakan konsep kedaulatan pangan itu. Ya, jadi kita bisa memutus siklus itu dengan menggunakan konsep kedaulatan pangan. Oleh karena itu harapan saya memang bagaimana pendidikan ya, pemerintah itu bisa melakukan pendidikan karakter konsumsi ya, untuk menyiapkan pasar bagi olahan pangan lokal. Kemudian di sisi produsen itu memang harus terus sekarang dipercepat gerakan untuk agroindustri dari pangan-pangan lokal. Ya. Yang terakhir, kebijakan pemerintah terkait dengan harga itu perlu disesuaikan dengan waktunya. Jadi kita bisa memproyeksikan kapan saat paceklik, kapan saat Lebaran misalnya. Ketika kondisi itu terjadi bersamaan, itu harus diantisipasi. Nggak cukup dengan kebijakan-kebijakan biasa yang kondisi normal itu dilakukan, dan juga perlu melihat kebijakan-kebijakan yang akan menjadi bumerang bagi terjadinya inflasi itu. Karena tadi seperti bansos itu bisa menjadi bumerang, itu memperparah kondisi yang demand pull dan cost push terjadi bersama, diperparah dengan itu. Dan kebijakannya mestinya kemudian kalau itu sudah bisa dipetakan, itu bisa membuat kebijakan yang berbeda dari waktu-waktu normal. Saya kira demikian closing statement dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Jamhari sekali lagi sama-sama saya ucapkan karena sudah berkenan nih main bersamai saya dan juga Sobat Desa semuanya dalam Bincang Desa ke-49 edisi podcast. Nah, harapannya Sobat Desa semuanya, meskipun keadaan pada saat ini harga bahan pangan naik, kita semua tetap bisa merayakan hari raya dan juga Idul Fitri dengan baik gitu ya, dengan tidak Prof tidak terkutat pada masalah ini. Iya, pangannya cukup. Nah, sekali cukup lagi. Dan bergizi ya. Betul. Bergizi, beragam, dan juga berimbang, tentunya sehat. petani sejahtera begitu. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Sobat Desa dan juga Prof. Jamhari. Sekian dari saya. Sampai jumpa di Bincang Desa berikutnya. Dadah.